wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqal jama'ah qiyata shibrin mata famitatun jahiliyah. Wa qala aidan al jama'atur rahmah wal furqatu adzab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Tinggal 3 hadis di dalam bab kepemimpinan. Mudah-mudahan dari 3 hadis ini akan memberikan kesimpulan bahwa umat Islam ini perlu adanya kepemimpinan. Mengulangi sedikit dari Abu Dzar, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqal jamaah shibran famata famitatun jahiliyah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah meskipun hanya secengkal lalu ia mati, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah. Ya tinggal kita mikir aja mana jamaah yang dimaksud, ya. Jangan sampai bingung mencari kesana kemari, cari jamaahnya kayak apa gitu. Hadis yang 943 yang artinya dari Auf bin Malik radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpin terbaik kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Sedangkan pemimpin kalian yang paling buruk adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian. Kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian. Mereka berkata, maka kami bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka pada saat itu? Beliau menjawab, tidak, selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Tidak selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Dan ketahuilah, barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin kemudian ia melihat pemimpinnya itu bermaksiat kepada Allah, maka hendaklah ia membenci perbuatan maksiatnya, namun janganlah ia melepaskan diri dari ketaatan padanya. Ini peringatan bagi kita. Maka kenapa kita dilarang berbuat anarkis? Masing-masing bawa karep sorangan, mengadakan sesuatu, itu tidak boleh di dalam Islam. Maka harus teguh dulu, harus eksis dulu kepemimpinan itu supaya nggak gampang masing-masing jalan. Masjid Al-Mujahidin jalan sendiri, Masjid Batan jalan sendiri, nggak boleh itu. Ya, ini yang dikatakan adalah anarkis kalau masing-masing bawa karep sendiri-sendiri. Harus terpimpin satu pimpinan. Berangkatnya dari siapa? Ya minimal berangkat dari masing-masing masjid dan musola. Terpimpin dengan baik, tertib. Sofan kanang bunyalu marsusnya itu terbentuk, barisannya terbentuk, bukan barisan hanya sekedar lurus sholatnya, tapi hati masing-masing supaya rapet gitu. Ini kan agak susah ini untuk menjinakkan hati-hati orang supaya menyatu, itu agak perlu proses, ya. Minimal berangkat dari kepemimpinan. Kalau ketua DKM sudah menunjukkan sebagai seorang pemimpin, dia akan hati-hati memutuskan A dan B, C-nya tanpa ada hasil kesepakatan. Karena kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang kolektif, bukan kepemimpinan yang tunggal. Walaupun pada satu hal
yang bahasanya itu adalah emergensi atau mungkin disebutnya adalah darurat, seorang pemimpin harus tegas memberikan keputusan A atau B. Jangan memberi keputusan ganda. Contoh, pesantren, ada salah satu pesantren yang mengatakan tidak boleh pulang kecuali dijemput oleh orang tuanya. Ya memang itu benar, satu hal benar. Tapi kemudian tidak, di sini mau mewajibkan libur, tapi boleh kalau orang tuanya jemput mau dibawa pulang tidak apa-apa. Ini namanya keputusan ganda, bingung jadinya si anak itu. Kalau kami kan tegas bahwa enggak, selama ada larangan dari provinsi maupun kabupaten, anak-anak santri aman, lebih aman di pondok pesantren. Karena kalau dipulangkan ke rumah, diajak kemana, malah susah kontrolnya. Sudah aman. Orang tua dilarang membesuk selama 2 pekan. Itu namanya jelas itu. Si anak juga sudah tidak bingung. Pokoknya orang tua, wali murid tidak boleh jenguk selama 2 pekan, dibatasi. Dalam keadaan terpaksa boleh datang, tapi harus pakai apa? Sterilisasi. Setiap orang yang masuk ke pesantren pakai Pak, disemprot kemudian dicuci gitu. Jadi jelas itu, si anak juga nggak bingung, orang tua juga nggak bingung. Jangan dibuat peraturan ganda gitu. Akhirnya ya sebagian kayak begitu, akhirnya ada yang dijemput, ada yang enggak akhirnya kok saya nggak dijemput dan seterusnya, bikin bimbang anak-anak. Alhamdulillah di An-Nawawi sudah diputuskan bahwa selama 2 pekan tidak ada orang tua menjenguk, selama 2 pekan tidak ada anak-anak yang keluar ke pondok, dari pondok keluar, urusan apapun gitu, kecuali terpaksa sakit harus periksa ke dokter, itu harus dikawal, kemudian pulang balik harus disterilkan gitu. Itu jelas gitu. Nah, seorang pemimpin harus punya aturan yang kayak begitu tuh, jangan bikin ganda gitu. Mau jamaah memutuskan apa untuk di masjid harus dilakukan begini, ikuti. Namun dalam keadaan yang seperti hari ini sedang rame virus apa? Corona, mungkin bukan hanya di Serpong aja Pak, itu bukan hanya di Indonesia saja, di beberapa negara sudah kayak begitu, memang sedang dihebohkan urusan itu. Tapi bagi orang yang beriman insya Allah, maka tadi kepemimpinan harus teguh. Kalau hakim kan ngomong di televisi tadi wawancara, memang diliburkan, Jumat enggak, diliburkan, majelis taklim enggak. Waduh, ini kayak apa jadinya ini? Ya. Apalagi nanti kalau terlalu diperpanjang maunya kayak apa, sepi dong masjid. Ngapain ada kayak begini? Padahal kalau kita di masjid sudah aman. Umat Islam sudah 15 abad yang telah lalu telah disampaikan oleh Rasulullah. Bukan berarti salah hari ini, benar. Yang kena wabah di satu daerah jangan keluar. Kalau dia di situ di daerah tersebut kena wabah jangan keluar, kemudian orang yang di luar jangan masuk. Itu sudah 15 abad yang lalu begitu. Penyakit pes, penyakit lepra, penyakit apa lagi itu? Hah? Yang dulu di zaman Rasulullah itu. Ada kusta, ada lepra, ada pes. Itu Rasulullah melarang untuk datang ke daerah yang sedang kena wabah. Begitu juga orang yang hidup di tengah wabah nggak boleh keluar. Itu larangan Rasulullah itu. Bahkan dikatakan bahwa kalau kamu melihat seseorang itu sakit kusta maupun sakit lepra maupun pes, takutnya harus seperti kita melihat singa. Itu dalam hadis ada dibunyikan begitu tuh. Karena kemarin subuh saya diminta untuk mengisi ini, saya masih ingat. Ada masjid yang minta, Pak Ustadz minta bab coronanya katanya gitu. Ya ngerti gak Jawa Kala udah ada 5 halaman kita sampaikan. Jadi masih ingat memang perlu hati-hati. Panik mah enggak boleh. Umat Islam enggak boleh panik. Karena kan punya Allah kita. Ya, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah yang akan menimpa kalian kecuali sudah seizin Allah. Jadi enggak usah khawatir. Kan sering diucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Maka bagi umat Islam yang punya keyakinan yang masih ada di dadanya iman, insya Allah nggak khawatir. Apalagi virusnya adalah mudah, dengan air panas sedikit sudah mati. Maka kita harapannya pagi itu minum air hangat, didorong, minum habatus soda,
minum minyak zaitun, madu, itu banyak. Kemarin belanja berapa 80 kilo itu jahe merah ke pasar induk. Kalau memang susah, untuk kapasitas yang besar susah, udah pergi sana beli. Mulai tadi wajib santri segelas minum jahe merah. Tidak boleh dibawa ke kamar. Kami khawatir dibawa ke kamar ternyata nggak diminum, kan repot jadinya. Harus diminum di situ. Aturan juga harus begitu, jangan membiarkan anak itu dibawa kemudian di kamar kemudian nggak diminum, apa jadinya coba? Dari 773 santri satu aja yang kena, itu habis semua itu. Itu menurut informasi begitu tuh. Kemarin kan ada sosialisasi dari dokter Bambang, dia menyampaikan panat sendiri, panen sendiri, guru sendiri, karyawan sendiri, supaya ngerti menjaga. Jangan sampai pesantren itu gara-gara seorang dua orang yang teledor, corok maksudnya, maka semuanya akan kena. Ya. Makanya satu, ya hati-hati wajib lah. Hati waspada wajib, tapi tidak boleh kekhawatiran, apalagi panik dan seterusnya, tidak perlu. Dengan wudhu kita yang sudah begitu hebatnya, yang orang juga pada belajar bagaimana wudhu yang baik, insya Allah itu sudah berguguran itu virus-virus. Sama ke pasar biasa, tadi ketemu Pak Jusman di pasar. Kenapa mesti takut? Yang penting dari pasar cuci tangan, wudhu bersih, nggak apa-apa, aman. Ya, jangan kemudian ini bingung. Jadi dibuat bingung hanya gara-gara corona. Mana Allahnya di mana? Keyakinan kita gitu. Ya, jadi jangan masjid sepi, majelis sepi, ngapain? Dijaga saja kebersihan. Ya insya Allah. Walaupun sebagian ngomong harus digulung dan seterusnya. Ada masjid yang digulung ininya. Ini kalau digulung, lapis pertama digulung, lapis kedua digulung lagi, lapis ketiga ada. Iya kayak begini kan repot Pak, digulung dan seterusnya. Sudah bismillah aja. Yang penting dijaga. Sekali lagi kamar mandi sudah bersih seperti itu, lingkungan sudah bersih kayak itu. Sudah tadi ya disemprot ya lingkungan. Sudah mulai disemprot, alhamdulillah. Upaya ikhtiar. Jangan baca bahasa la haula wala quwata illa billah kemudian sudah terserah Allah, ini enggak boleh begitu. Ya, itu akidah apa namanya itu? Yang pasrah 100% total Jabariyah. Ya, enggak boleh. Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib ikhtiar, wajib berusaha. Itu maksudnya. Kuku-kuku kita bersihkan, jangan kuku panjang-panjang kayak begitu. Rambut kalau perlu ya udah yang panjang-panjang sudah mulai dipotong gitu, jangan panjang-panjang. Saya kemarin aduh rambut saya udah panjang, potong tadi ya, aman. Jadi usaha kita ya. Jangan sampai masa bodoh kemudian kembali kepada kepemimpinan. Pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang mendoakan orang yang dipimpin. Begitu juga yang dipimpin mendoakan kepada pemimpinnya. Itu yang bagus. Ya. Sebaliknya pemimpin yang tidak baik adalah pemimpin yang disumpahin oleh rakyatnya, nyumpahin biar kena corona, taulah katanya ini. Mendoakan kayak begitu tuh. Ya. Pemimpinnya juga begitu, jangan sampai tidak mendoakan kepada rakyatnya. Ada juga pemimpin sekarang yang kayak begitu tuh. Di India sebagian umat Islam terasa disakiti kan? Banyak korban kayak begitu. Terus di mana lagi tuh? Yang di Cina itu, Aigur. Kayak begitu juga. Ya rasakan Allah menurunkan itu peringatan-peringatan itu kepada mereka. Namun kita harus ingat surat Al-Anfal ayat 25. Kalau Allah sedang menguji atau bukan menguji istilahnya kalau kepada orang-orang kafir itu. Apa? Mengadab apa? Ya, mungkin bahasanya mengadab lah. Atau melanat orang-orang yang memang ngeyel, orang-orang yang susah diatur. Yang kena bukan hanya mereka saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina minkum wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi bukan orang yang zalim saja yang kena kalau Allah lagi murka ini. Maka sebagian kaum muslimin juga ada yang kena. Ya. Makanya mesti bersabar. Kalau toh dia kena, ucapan yang pertama harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak ada yang lain serta berdoa gitu. Wallahu alam itu interview hasil ruqyah
yang mengatakan bahwa penyebaran ini melalui tenaga jin dan setan, penyebaran virus. Ditanya kenapa orang Islam gak kena? Orang Islam yang bersih, yang lurus, hatinya bersih, setan gak bisa memasukkan virus itu. Tuh. Yang mandinya 5 kali. Ya, yang wudunya bersih, salatnya bersih, hatinya bersih, itu setan gak mampu memasukkan virus itu tuh. Ya itu terlepas benar atau enggak, tapi kan masa iya sih kayak begitu dibohong, sampai ustadz bohong. Itu ustadz yang bercerita tentang hasil ruqyah. Orang yang diruqyah kemudian mengatakan itu kemasukan. Ternyata ya virus corona bekerja sama dengan setan dan jin, menyebarkan ke orang-orang yang walaupun muslim baru maksiat, walaupun muslim baru korupsi, walaupun muslim baru mabok mamanya. Itu bisa dimasukkan itu virus corona. Tapi kalau yang bebas daripada perbuatan dosa, itu setan bilang gak bisa memasukkan virus itu. Makanya harus bersihkan itu hati kita, ya, jangan sampai enggak wirid zikir terus, karena takdir itu akan selalu sampai, kecuali dengan doa. Takdir itu akan bisa ada tameng, sampai kepada orang yang bersangkutan, tapi ada tameng, meleset ya. Itu kelebihannya doa. Doa mukhul ibadah. Doa adalah tulang sumsumnya ibadah. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yaitu doa-doa yang supaya disehatkan badannya. Apa itu doa apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad. Atau Allahumma ja'alni nuron. Ya. Fil aini nuron, wa fil basari nuron, wa fis sami nuron, dan terusnya, nggak apa-apa. Doa, berikanlah supaya tidak mempan itu dengan adanya cahaya yang akan memantul, itu penyakit-penyakit yang akan dikirim oleh setan atau oleh jin itu akan tertolak ya. Namun ya secara lahiriah harus kita jaga. Jangan sampai kita megang-megang mulut, megang-megang hidung, megang mata, megang telinga, kemudian tangan kita kotor, maka harus selalu tadi cuci tangan dengan air yang mengalir. Syukur-syukur disediakan itu sabun ya di kamar mandi, nggak apa-apa. Disediakan aja asepso atau apa sabun apalah. Mudah-mudahan akan membantu orang yang baru datang dari jalan apa mau cuci ada gitu ya. Daripada pakai semprotan kayak begitu, pakai tangan, udah kamar mandi aja. Perempuan maupun laki disediakan. Ya, kita berusaha maksimal gitu ya. Itu untuk tentang kepemimpinan. Yang ke hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, "Ya Allah, siapa yang bertanggung jawab mengurus suatu urusan umatku lalu ia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah ia. Dan barang siapa yang bertanggung jawab mengurus suatu urusan umatku lalu ia bersikap lembut terhadap mereka, maka kasihilah ia." Itu kan doa. Insyaallah kita di masjid nggak ada lah bahasa mempersulit, membuka jamaah untuk kesempatan ibadah dibuka lebar-lebar. Sudah dari dulu pintu kan nggak dikunci ya. Ya pintu nggak pernah dikunci. Ya, akhirnya selalu pelayanan itu dilakukan. Kalau di Masjid Mujahidin udah sejak dulu terbuka kayak begitu. Akhirnya jangan mempersulit orang. Ada sebagian masjid yang mau sholat saja mesti nyari merbotnya dulu, kemana nih merbotnya gitu. Karena setelah zuhur ya memang dikunci. Alasannya bisa habis ini katanya. Apa speaker apa kalau nggak dikunci. Lah kemana merbotnya? Yang nggak ada merbot di sini mah pengurus saja DKM. Alhamdulillah di sini kan aman ya. Ya di sini aman. Ya sarana sudah cukup lumayan. Seluruh pendatang maksudnya orang yang lewat tamu-tamu tercukupi kesediaan air dan seterusnya. Insyaallah nggak akan mempersulit. Tapi kepemimpinan yang lebih tinggi itu akan lebih berbahaya kalau sampai urusan-urusan masyarakat atau rakyatnya dipersulit. Urusan ini susah. Ini sebagian sedang mengeluh PHK berapa ribu orang itu yang di PHK di beberapa pabrik. Dengan urusan itu di tetangga sana saja sudah dijual pabriknya. Kalau mau masuk ke pesantren itu ada pabrik 2 berjejer, yang satu sudah dijual.
Ya karena mungkin situasi kondisi kayak begini perekonomian juga. Ya tinggal kita perlu waspada dan hati-hati, maka biasakan hidup hemat dalam kondisi hari ini. Karena memang sebagian kan sepi. Jakarta 14 hari sudah tutup. Ancol tutup. Apa yang ada tiang gede tinggi, Monas tutup, Taman Mini tutup, kebun binatang tutup, banyak museum-museum yang biasa dikunjungi anak-anak sekolah pun pada ditutup. DKI, Tangsel kayaknya belum ada ya. Liburan sekolah mah udah kali ya. Liburan sekolah 14 hari katanya sudah dimulai. Ya, tempat-tempat hiburan kayaknya sih masih tetap dibuka aja. Karena itu dijaga keamanannya, asal kebersihannya aja. Di Provinsi Jawa Barat gubernurnya sendiri yang mengumumkan kayak begitu. Ya. Belum di Bogor sudah resmi diumumkan. Tapi lagi-lagi ini kan tujuannya untuk memotong tali rantai hubungan satu dengan yang lain. Makanya tadi pesantren yang tidak memulangkan harus betul-betul steril, tidak boleh orang keluar masuk dan seterusnya. Ya. Demikian yang terakhir bab kepemimpinan dari Khalid bin Umair Al-Adawi. Beliau berkata, Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu menyampaikan khutbah di hadapan kami. Ia bertahmid dan memuji Allah. Lalu ia berkata, amma ba'd, sesungguhnya dunia pasti akan sirna dan berlalu dengan cepat, dan tidak ada yang tersisa selain sisa seperti sedikit sisa air minum di bejana yang diminum oleh pemiliknya. Sesungguhnya kalian akan pindah darinya menuju negeri yang tidak akan pernah lenyap. Karena itu pindahlah ke sana dengan membawa hal terbaik yang ada di hadapan kalian. Karena telah diceritakan kepada kami bahwa sebuah batu dilemparkan dari api neraka jahanam, dan jatuh ke dalamnya selama 70 tahun. Namun ia belum juga mencapai dasarnya. Dan demi Allah, sungguh neraka jahanam itu akan diisi penuh. Apakah kalian merasa heran? Dan telah diceritakan kepada kami bahwa jarak antara 2 daun pintu di antara pintu-pintu surga adalah sejauh perjalanan 40 tahun, dan akan datang satu hari di mana tempat itu akan penuh sesak. Aku pernah melihat diriku sebagai orang ke-7 dari 7 orang yang bersama Rasulullah SAW. Tidak ada makanan yang kami miliki selain dedaunan, hingga sudut-sudut mulut kami menjadi terluka. Lalu mengambil sebuah selimut, dan kemudian aku bagi 2 untuk diriku dan Sa'ad bin Malik. Yang separuh lagi aku kenakan untuk sarungku, dan separuhnya lagi dikenakan oleh Sa'ad. Saat ini setiap orang dari kami telah menjadi pemimpin di salah satu wilayah, dan sesungguhnya aku berlindung kepada Allah jika aku merasa besar pada diriku, sementara di sisi Allah aku adalah kecil. Sesungguhnya tidak ada suatu kenabian pun melainkan akan terjadi perubahan keadaan hingga akhirnya menjadi kerajaan. Dan sungguh kalian akan mengetahui sebenarnya dan mengalami kepemimpinan sebagai macam pimpinan setelah kami. Ya, ini hadis cerita, makanya kenyataannya begitu. Setelah Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ada beberapa, setelah itu kerajaan-kerajaan sampai hari ini masih ada. Jadi tidak usah heran, memang itu ada dalam perjalanan, termasuk kisah-kisah zaman-zaman sekarang ini. Adanya banyak virus di akhir zaman. Kemudian adanya menghubungkan dengan sekarang kaum Mekah jarang yang tawaf, hanya beberapa orang saja. Kemudian di YouTube itu ada bilang, iya orang nggak ada tapi burung kan pada tawaf, di atas Ka'bah itu ada burung-burung yang tawaf. Wallahu alam, itu tanda-tanda apa? Tadi saya baru baca mau ke sini, ada binatang laut yang aneh yang keluar dari dasar laut. Itu menunjukkan bahwa bumi ini ada sesuatu yang akan terjadi. Wallahu alam, itu kan isyarat-isyarat alam, kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa dunia ini akan sirna. Itu dalam hadis ini disebutkan tadi. Kullu man 'alaiha fan.
atau kullu halikun illa wajhah dan seterusnya banyak. Ini tanda-tandanya sudah begitu jelas dan gamblang, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita sepenuhnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali makan makanan yang diharamkan. Ya, makanannya harusnya yang halal dan thayyib. Serta jaga kebersihan. Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu menjaga kebersihan, baik lahir maupun batinnya. Jadi mutatahhirin itu bukan maknanya bersih dari hadas kecil dan hadas besar saja, tapi secara mendalam adalah hati kita mesti dibersihkan dari noda-noda syirik. Karena kalau sebentar lagi datang, kita mau ngapain coba? Pintu-pintu tobat akan tertutup kalau matahari sudah terbit dari barat. Ingat itu. Pintu tobat juga akan tertutup kalau ruh kita sudah ada di tenggorokan. Habis. Nah, selama itu belum sampai, matahari entah kapan dari barat, wallahu alam. Napas kita sampai tenggorokan juga kita tidak tahu. Berapa banyak dipertunjukkan itu. Lagi joget jatuh meninggal, lagi ngaji jatuh meninggal, lagi sholat sujud gak bangun lagi. Kan banyak berita-berita. Artinya kita tidak ngerti, kita akan wafat, kita akan mati. Bertobatlah bersegera, serahkan kepada Allah. Kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dimaknai secara utuh. Hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Jangan pada yang lain-lain, karena semua akan ditinggal. Memang apa yang dibawa? Raja Kuwait yang meninggal aja emasnya itu berkamar-kamar, nggak ada yang dibawa satupun, hanya kain putih. Kita mungkin sepatang dua patang belum punya kali emas ya. Sebagian mungkin punya ya. Yang paling banyak kan di Jawa emas itu. Mas Darsono, mas ini, mas itu, berat-berat itu ya. Tapi paling tidak kita ingat, oh ya, ini memang bukan hak kita. Dan kalau disinyalir bahwa virus corona pertama muncul di Wuhan ya, Wuhan, Bapak pernah lihat nggak mereka itu makannya apa? Kelelawar dimakan, tikus, anak tikus dimakan, kodok mah itu nggak aneh, Indonesia banyak kodok kok. Saya dulu di sawah itu ditawarin makan kodoknya, kodok hijau tapi bukan kodok perut, kodok hijau, memang enak itu. Ya. Dari Wuhan. Kelelawar, Aisyah mengatakan pernah memadamkan api. Baitul Maqdis pernah dibakar. Itu kelelawar pakai sayapnya, mati lampunya itu, apinya padam. Kodok suaranya bertasbih. Belum ada musik seindah suara kodok yang berganti-ganti kayak begitu tuh. Saya masih di belakang rumah masih penuh kodok itu. Kalau malam itu indah suaranya. Itu tasbih mereka. Jangan kalian bunuh. Begitu juga kelelawar, jangan kalian bunuh. Sekarang bukan dibunuh tapi dimakan, disantap kayak begitu. Ya pantasannya Allah menurunkan itu dari situ. Ya, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas kita meyakin bahwa Allah tidak mungkin akan mengadab orang-orang yang beriman. Selama orang yang beriman itu menjaga tadi kebersihan. Jangan makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Walaupun ada beberapa buku yang menjelaskan yang diharamkan itu hanya bangkai, darah, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Kemudian binatang yang disembelih yang ditujukan kepada berhala. Ada 4 macam. Selain itu dikatakan halal. Kalau pernah baca buku Hasan Persis itu akan ketemu itu. Akhirnya semuanya nggak apa-apa, silakan. Orang ayatnya cuma membahas 4 kok katanya. Tapi kita kan bukan dalil itu saja. Dalil yang lain perlu kita pertimbangkan. Ada yang taring, ada yang nyamber, ada yang pakai cakar begini berdasarkan hadis-hadis. Ya, itu perlu kita pertimbangkan. Termasuk yang tidurnya terbalik. Apa itu?
Kakinya tidurnya terbalik, kakinya di atas. Kelelawar tidurnya begitu, Pak. Tidurnya gantung, kakinya pegangan, dia tidur tuh. Ya. Kemudian yang hidup dua alam dan seterusnya itu ada dalil-dalil hadis. Maka makan yang halal sudah cukup banyak. Kenapa mesti makan-makan yang kayak begitu? Gitu. Ini sebab akibat ceroboh dan tidak mau dengar apa kata Allah dan Rasulnya. Akibatnya Allah menegur kepada mereka. Tapi lagi-lagi mereka juga sebenarnya harapannya berbondong-bondong. Ribuan yang masuk Islam itu kabarnya itu. Amin. Ya, sholat Jumat, ikut di lapangan, belajar wudhu. Mudah-mudahan peringatan itu adalah mengingatkan kepada mereka supaya hidayah turun pada mereka. Jangan juga kita berlebihan kemudian jelek-jelekin gak karuan. Allah akan memberikan hidayah dengan beberapa cara. Ada yang cara begini, cara begitu, cara begini dan seterusnya. Di Prancis orang berlomba-lomba masuk Islam. Di Jerman juga berlomba-lomba masuk Islam. Nah, ini harapannya kita pun coba pelan-pelan menyadarkan kepada orang yang belum sadar ini, yang masih nenggak bir, masih nenggak minuman apa itu oplosan, masih makan daging-daging babi dan seterusnya. Nggak usah. Ya. Daging babi tadi tidak disebut ya, itu termasuk haram itu. Anjing tidak disebut malah. Ya. Anjing, babi, darah, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Kemudian yang disembelih tapi ditujukan kepada berhala bukan kepada Allah. Berhala. Masih banyak proyek-proyek besar katanya masih dipotong. Ini kemudian kepalanya ditanam di, masih ada yang kayak begitu tuh keyakinan. Ya, mudah-mudahan kita mah yang sudah ngaji kayak begini paham. Kemudian sekali lagi makanan yang dimakan harus bersih. Maksudnya halal dan thayyib. Enggak semuanya thayyib. Halal mah halal tapi enggak thayyib. Kan dokter sudah bilang jangan makan daging kambing ya Pak. Ini makan sate 10 tusuk habis. Jangan banyak garam-garam, dia kalau nggak asin nggak mau. Jangan makan micin, kalau nggak banyak micinnya nggak mau dan seterusnya. Itu namanya melawan arus. Itu harusnya dihindari. Halal tapi tidak baik buat kita. Kalau sudah dinyatakan demikian, ya. Kalau saya memang pokoknya ada makanan yang sudah masuk kulkas, walaupun dikeluarkan sudah sehari 2 hari, sudah pernah masuk kulkas, alergi, bersin, terus keluar ingus. Ada alergi, ya saya nggak makan dan nggak minum, kecuali terpaksa, memang nggak ngerti, makan aja. Itu nanti kerasa Pak, sampai rumah di jalan udah terasa. Itu nggak pegang, minuman juga kita pegang, makanan kita pegang. Oh dingin nggak usah. Terus terang aja sama tuan rumah, mohon maaf ya, saya minta ganti airnya yang biasa aja gitu. Daripada diminum kemudian sakit buat diri gitu. Jaga, wallahualam. Kalau saya lihat bapak-bapak kadang-kadang makan itu pakai teh manis, pakai es, teh apa namanya? Teh es manis. Kayaknya seger banget minum, masya Allah nikmatnya luar biasa. Buat saya nggak jalan, maka buat saya tidak thayyib. Itu halal tapi tidak thayyib. Termasuk aqua itu, aqua, Fanta, Sprite. Kan orang bilang masih bagus katanya, ada sodanya. Coba aja bapak-bapak lihat. Baut yang kenceng, coba disiram pakai itu, nanti kendor. Kadang-kadang lagi nggak sadar gitu, nggak sadar minuman-minuman kayak begitu. Harus sudah mulai itu minggir. Ya, wah nanti pabriknya bagaimana? Kalau pabrik tutup karyawannya pada berhenti bagaimana? Pasti ada solusi, ya, pasti ada jalan keluar. Ya, kalau kita sudah menyadari hal itu ya. Saya kira ini saja bab kepemimpinan sudah selesai. Insyaallah untuk bulan Maret ya. Masih ketemu sekali lagi ya Maret ya. Sekali lagi bab jihad. Tadi kepemimpinan, selanjutnya jelaskan bab jihad supaya jihad tidak dimaknai secara letterlek. Jihad itu apa akan dijelaskan di sini ya. Sebab orang memaknai jihad kadang-kadang bawa bedil, bawa ini, bawa itu dan seterusnya. Supaya paling enggak kita faham, oh jihad begini, jihad begitu, kata Rasulullah begini dan seterusnya. Insyaallah
karena bulan April hanya pertemuan terakhir aja tanggal 14. Berarti bulan April nanti akan ketemu sekali, karena 23 insya Allah sudah mulai saum. Jadi kalau tanggal 14 masih agak ada waktu, kita akan membahas bab saum, puasa, kemudian tarawih, sekaligus membahas tentang Idul Fitri sekedar aja ya, supaya paling nggak kita punya pemahaman. Siapa tahu ada calon-calon khotib Idul Fitri, supaya syarat rukunnya jangan sampai kurang dan seterusnya. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak yang mau ditanyakan. Mangga.